Assalamualaikum, hai guys, kembali bersama aku Markonai. Oh ya guys, sebelum lihat video aku jangan lupa klik, komen, dan subscribe di YouTube channel Markonai. Oke guys, di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian, mau yang belum pernah ke sini, belum pernah jadi TKW. Jadi TKW itu nggak mudah banget guys, jadi butuh perjuangan dari benar-benar dari rumah ya. Dari rumah kita ninggalin keluarga sampai proses medical tuh kita tidak pakai baju, tidak pakai busana, bener-bener ya nggak pakai baju. Kita dites kesehatan kita juga dites gangguan kesehatan kita harus sehat, jasmani dan rohani. Kita juga harus punya bener-bener kuat mental ya. Kita ya harus kuat mentalnya apa? Kalau pergi ke luar negeri itu nggak seperti kita pergi ke Jakarta. Ke luar negeri itu kita harus benar-benar siap menghadapi kenyataan, menghadapi resiko yang ada di depan, resiko yang akan kita dapatkan. Contohnya jauh dari keluarga, ketemu dengan orang baru, dengan orang asing, peraturan baru, makanan baru, semuanya serba baru. Dan peraturan kerja di sini tuh jauh beda banget sama di Indonesia, apalagi di Saudi Arabia. Orangnya itu keras-keras, kasar-kasar, anaknya juga banyak, rumahnya juga besar. Contohnya madamnya cerewet, kerjaannya banyak, babahnya juga suka menggoda, anak-anaknya juga nakal dan banyak. Dan jadi seorang TKW di Saudi Arabia itu tidaklah mudah. Tidak mudahnya kenapa? Pertama datang kita tidak bisa bahasa, dan kita harus bisa bahasa. Karena kalau kita tidak bisa bahasa, setiap hari otomatis kita diomelin terus. Kedua, kita harus bisa masak, pokoknya harus tiga bisa masak, ngurus anak, bahasa, kerjaan dari pagi sampai malam, tidur minimal cuma 3 jam atau 5 jam, itu udah masya Allah banget. Makanannya juga beda dari kita, makanannya itu sehari cuma 1 kali makan nasi. Dan kedua, tekanan batin, bete, sepi, galau, peraturan. Dan itu bener-bener kita harus kuat mental. Dan orang yang belum kuat mental janganlah pergi ke Saudi, karena orang yang belum kuat mental itu bisa kabur. Dan kabur itu nggak enak guys. Emang kabur itu gajinya besar, tapi kabur itu nggak enak. Pertama kabur kita kabur, gajinya enak, bebas, bisa trisoting, bisa joget-joget, pokoknya happy, nggak ada tekanan batin. Padahal sama aja kerjanya, ke rumah juga. Terus kalau misalkan kabur itu juga kita harus pakai ongkos minimal 3.000 real. 3.000 real itu kalau uang Indonesia 6 juta. Perasaan yang 500 real 2 juta deh. Salah koneng, bukan 6 juta. 12 juta. Iya, 12 juta. Nah, misalkan gue mau kabur nggak punya uang, hai, gue mau kabur nih, telepon gue dong. Di mana lo Markonai? Misalkan gue di Dammam. Oh iya di Dammam. Tapi harus pakai ongkos lo Markonai, 3.000 real. Aduh, gue nggak punya ongkos, duit gue udah kirim ke Indo. Ya udahlah, ngutang dulu. Oke. Pertama kita dijemput, kaburan ya. Minimal kita ngutang ya. Udah, ngutang aja nggak apa-apa, ntar bayarnya potong gaji. Oke. Nah, setelah itu lu dapat kerjaan, sedangkan kerjaan itu sama aja, orang Arab, peraturannya sama. Otomatis apa? Otomatis lu, aduh, ternyata kerjanya sama juga ya, mau nggak mau ya harus dijalanin. Akhirnya lu balik lagi ke tempat penampungan. Terus di situ banyak teman-teman yang seksi, cantik, banyak emasnya, banyak duitnya, punya laptop, punya handphone iPhone, handphone bagus, segala macam teknik. Akhirnya lu jadi lonte, jual diri ke Bang Gali. Karena kerja di dapur sama juga, ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana, ngutang sini. Dia ngutangnya di mana-mana, ternyata lu terjerumus juga. Makanya lu jangan kabur. Kabur itu nggak enak. Gue udah ngalamin kabur tahun 2008, tapi alhamdulillah gue nggak jadi lonte. Karena waktu itu pas aku kabur, aku lapor ke polisi. Dan polisi itu tuh ke rumah majikan aku ngambil paspor aku. Jadi otomatis aku tuh dibeli sama polisi. Jadi aku kerja di rumah polisi. Jadi kaburannya beda lagi dengan kalian yang kabur, ditampung lagi, kerja lagi, akhirnya jadi jual diri. Oke guys,
jual diri. Buat apa kita kerja jauh-jauh ke tanah suci jual diri? Makanya sebelum ke Saudi Arabia, jadi TKW di Saudi Arabia itu harus berpikir matang-matang. Jangan tergoda sama uang tip besar. Oh, ke Saudi aja uang tipnya besar 8 juta atau 15 juta. No, angel, you are can let pokoknya jangan. Terus jangan bilang lu dipaksa sama sponsor. Sponsor gak pernah maksa, paling cuma nawarin lu doang. Jangan salahin sponsor, itu semua dari diri lu sendiri. Ngerti? Jadi TKW itu tidak mudah, harus kuat mental, kuat batin, kuat fisik, harus jadi orang penyayang sama anak-anak majikan. Anak-anak majikan itu banyak, bukan 1-2 tapi minimal 8, 9, 10, karena orang Arab itu di KB haram, jadi anaknya banyak. Nah, kita tuh harus jadi penyayang. Misalkan ngurus anak-anak kecil itu, kita harus sayang sama anak-anak itu walaupun anak itu nakal. Kedua, madam cerewet apapun, kita harus kuat mental, fisik. Walaupun kita makan sehari sekali, kita harus kuat, harus fisik, pokoknya jangan lemah. Ketiga, harus kuat godaan babah. Walaupun babah suka menggoda kita, ngiming-ngimingin uang, ngiming-ngimingin emas, tapi dia minta ditemenin, jangan mau. Sekalinya lu ketahuan sama bininya, lu di hukum majung, atau enggak. Keempat, jangan kabur. Keadaan seperti apapun jangan kabur, karena lo akan terjerumus sama yang namanya dunia gelap, dunia malam. Apalagi di sini yang belinya itu orang-orang asing, barangnya gede, nanti barang lo rusak. Udah pernah ke Indonesia, barang lo rusak, oh my god, oh my no, oh my god. Pokoknya jangan guys. Pokoknya buat lo yang belum pernah kesini, yang mau kesini, sebaiknya pikir-pikir dulu yang matang. Keadaan lo seperti apa, susah di Indonesia, masih bisa kita usaha dengan cara lain. Oke guys, sampai di sini video gue. I'm sorry and maaf, Ana Asif kalau ada kata-kata yang tidak enaknya, malum ya guys, gue kan YouTuber pendatang baru, harap dimaklumin. Oke guys, sampai di sini video gue. Gue akan bikin video-video lagi tentang gue atau tentang TKW Saudi Arabia. Bye guys, sampai jumpa. Assalamualaikum, waalaikumsalam.